Kemarin tahu tuh ngomong yang bilang Indonesia buram tuh siapa tuh? Indonesia ini terang. Kalau nggak suka Indonesia buram, sono kabur, sono kabur. Nah kalau yang dulu ngomongnya kabur keluar Indonesia, ini malah nambah kabur ke Yaman. Tahu dosa Yaman apa sama dia? Pakai nyebut-nyebut Yaman, ada apa? Tapi kalau Bapak Presiden terus mengulangi, terus ingin menjadikan orang-orang Yaman sebagai musuh, ya kami siap saja Pak. Enggak, kami enggak mundur, kami enggak takut, siapapun akan kami lawan yang menyebarluaskan sikap rasis, fasis, benci dengan kesukuan, kurang ajar. Yaman itu bukan musuh bangsa Indonesia. Wali Songo itu saudara dari klan Ba'alwi, ulama Yaman, kakek moyangnya dari Yaman, yang mengislamkan Indonesia saudara. Habaib saudara yang datang mengislamkan Palembang, yang datang mengislamkan Kalimantan, mengislamkan Sulawesi, mengislamkan Maluku, mengislamkan Irian, habaib yang datang dari Yaman. Saudara-saudara semua, kita di sini hadir untuk membela Palestina. Free Palestine, free Palestine. Di Indonesia yang bela Palestina itu pidatonya nggak pernah berhenti, demonya dari dulu nggak pernah berhenti. Giliran sekarang perang Palestina lawan Israel, nggak ada satupun yang pergi untuk perang. Sepintar kau apapun, kau tidak bela bangsamu sendiri. Tidak ada tempat sekitar saya. Ada yang mau kabur aja. Mungkin ada yang mau kabur ke Yaman, kabur aja biar nggak gaduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Arman Al-Fatih. Apa kabar teman-teman semua dimanapun anda berada? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Pidato terbaru dari Bapak Prabowo Subianto yang menyinggung tentang orang-orang yang ingin merocekan negeri ini. Bapak Prabowo tidak segan-segan untuk mempersilahkan kabur ke Yaman. Hal ini memicu amarah dari Rizik Syihab yang menjawab pernyataan dari Bapak Prabowo Subianto. Namun lain halnya dengan Kang Deddy Mulyadi yang membongkar kelakuan dan sifat para kabib-kabib yang ada di Indonesia serta kelompoknya yang hanya seakan-akan membela Palestina, namun itu hanya sebatas kuar-kuar. Ketika Palestina digembor oleh Israel, kabib-kabib Yaman yang ada di Indonesia tidak berani datang untuk membela Palestina. Seperti apa? Kita simak videonya. Jangan pilih pemimpin saudara orang yang tidak baik. Nanti kalau kita pilih pemimpin tidak baik, kita yang susah. Dia akan menyusahkan rakyat, dia akan menghancurkan bangsa dan negara. Cari pemimpin yang baik, pemimpin yang gak suka bohong, pemimpin yang tidak korup saudara, pemimpin yang tidak anti kritik saudara, pemimpin yang mau memperhatikan rakyatnya di bawah, pemimpin yang pro kepada keumatan, bukan pro kepada oligarki, pemimpin yang betul-betul punya wawasan internasional sehingga mau memperhatikan nasib umat Islam dimanapun berada. Bahkan bukan nasib umat Islam saja, umat manusia dimanapun dia perhatikan, jangan sampai dizalimi. Nah pemimpin semacam ini bukan sekedar pintar. Buat apa punya pemimpin pintar tapi jahat? Buat apa punya pemimpin pintar saudara tapi tidak adil? Buat apa punya pemimpin pintar tapi penakut? Cari pemimpin yang baik saudara. Minggu kemarin dia ketemu tuh sama menteri segala urusan zaman dulu, ngobrol semeja minta nasihat. Habis dapat nasihat, si pemimpin langsung ngomong, mau apa tuh protes-protes Indonesia gelap, kabur aja sono ke Yaman. Gara-gara apa tuh? Punya teman jelek saudara. 1 tahun setengah presiden kita nggak pernah ngomong begitu. Kenapa hari ini dia mengatakan begitu? Ngobrolnya sama provokator, minta nasihatnya sama orang jelek. Dulu kan yang bicara begitu bukan presiden, ada menteri segala urusan, tahu kan? Tahu kan? Dipanggil lagi, ditemuin, diajak ngobrol, ada apa? Nular saudara. Minta nasihat dari orang bejat akan dapat nasihat yang bejat. Kemarin tahu tuh ngomong yang bilang Indonesia buram tuh siapa tuh? Indonesia ini terang. Kalau nggak suka Indonesia buram, sono kabur, sono kabur. Nah kalau yang dulu ngomongnya kabur keluar Indonesia, ini malah nambah kabur ke Yaman. Tahu dosa Yaman apa sama dia? Pakai nyebut-nyebut Yaman, ada apa?
mudah-mudahan ini yang pertama dan terakhir buat Bapak Presiden. Kita doain biar Bapak Presiden dapat taufik dan hidayah. Tapi kalau Bapak Presiden terus mengulangi, terus ingin menjadikan orang-orang Yaman sebagai musuh, ya kami siap saja, Pak. Enggak, kami enggak mundur, kami enggak takut, siapapun akan kami lawan. Yang menyebarluaskan sikap rasis, fasis, benci dengan kesukuan, kurang ajar. Yaman itu bukan musuh bangsa Indonesia. Wali Songo itu saudara dari klan Ba'alwi, ulama Yaman, kakek moyangnya dari Yaman, yang mengislamkan Indonesia, saudara. Habaib saudara, yang datang mengislamkan Palembang, yang datang mengislamkan Kalimantan, mengislamkan Sulawesi, mengislamkan Maluku, mengislamkan Irian. Habaib yang datang dari Yaman. Mestinya kau bersyukur, berterima kasih, bangga kepada keturunan Yaman di negeri ini, saudara. Pakai dihina, mau kabur sono ke Yaman. Kayak jelek betul itu Yaman buat pembuangan, saudara. Apa? Betul-betul terkoyak. Kita di sini meneruskan itu di Medan Merdeka. Segenap jiwa raga kita, segenap semangat kita menolak untuk jadi penonton dalam tragedi ini. Jangan berdiam diri ketika saudara-saudara kita diinjak, ketika saudara-saudara kita dilukai, ketika anak-anak masih kecil layu sebelum waktunya. Kang Maman tadi bicara tentang Iran. Ya gimana Iran gak sukses? Ulamanya sebagai pemimpin spiritual, pemimpin tertinggi, rumah aja gak punya. Tidak ngurusin hibah dan bansos. Iya. Dia memilih yang pertama meninggal dalam sebuah upaya mempertahankan kedaulatan. Nggak pidato berapi-api di Indonesia. Yang bela Palestina itu pidatonya nggak pernah berhenti, demonya dari dulu nggak pernah berhenti. Giliran sekarang perang Palestina lawan Israel, nggak ada satupun yang pergi untuk perang. Jangan-jangan komoditi. Makanya kita ini mencintai agama, mencintai Palestina, atau jualan agama dan jualan Palestina. Mereka jualan. Atau kita ini mencintai budaya atau jualan budaya. Kita ini mencintai Sunda atau jualan Sunda. Kan semuanya jadi komoditi. Hari ini doktrin kita setiap hari, setiap orang mengaku mewakili Tuhan. Banyak sekali orang-orang yang begitu. Dauhan Allah, dauhan Kanjeng Rasul. Bener ayat itu diucapkan nama. Tapi tujuan anak cantang tuh eta. Hatinya penuh dengan kebencian. Nah, ini kan berat, Pak. Apa dampak dari itu? Dampak dari itu adalah ketika nama-nama itu menjadi sumpah. Ketika nama-nama itu menjadi sumpah jabatan, sumpah kesetiaan, diucapkan demi Allah, melanggar semuanya. Apakah ini hanya pada kaum agamawan? Tidak. Ini berlaku juga bagi kaum akademis. Dari sisi perilaku hidup, saya mempelajari tentang orang Sunda, orang Jawa Barat secara umum. Apa yang membuat ketertinggalan? Yaitu perilaku. Yang apa? Perilaku yang konsumeris. Perilaku konsumeris apa? Banyak melakukan sebuah perkara yang dia tidak cukup kapasitas untuk melakukan itu. Nanti suatu saat negara ini ada revolusi, negara ini menghadapi ancaman, negara ini menghadapi agresi, bisa saja terjadi dalam dunia sekarang. Si tokoh ini bisa menggerakkan. Allahu Akbar, jalan. Kalau ini sudah nggak ada, mohon maaf, pertahanan kita lemah. Kenapa? Kalau ada agresi bangsa lain ke sini, mereka bagiin duit. Venezuela itu membuktikan diri. Kekuatan material, uang berbasis energi, tidak bisa melahirkan heroisme bangsa. Presidennya diambil, dicokot, jempling, we rakyatna atoh. Pengawalnya cicing. Kenapa? Kenapa? Ini saya omongin, ini harus dibangun. Kenapa? Saya khawatir suatu saat negara dalam ancaman, ada agresi, budak kawin teh keprok. Kunaon? Tentara batur Mekarasep. Bukan hanya ditunjuk mau jadi agen lain, ke urang turunan meh halus. Ketika nanti tokoh kayak saya menggerakkan maat lawan, Pak, uang sakuti dituluih gede. Dan ini terjadi, Pak. Kita jujur aja, saya ini Pak politisi sama, jujurlah hari ini. Bisa nggak partai politik suruh ngumpulin para pengikutnya yang jutaan itu tanpa diongkosin? Nggak akan bisa. Nggak ada, Pak. Yang masih berkumpul tuh hanya dalam majelis-majelis keagamaan. Itu pun di pilihan. Nah, tuh rame tuh ceramahna. Nu teu ceramahna rame tidak terkenal tuh.
Ikatan emosi yang membuat orang berkumpul itu hanya pada dua, ke kiai harismatik dan ke artis. Nah ini bahwa bahwa ada hal yang harus recovery. Negeri ini tidak boleh lepas dari kekuatan spiritualitas. Spiritualitas itu bersendikan ideologi, bersendikan histori, bersendikan sejarah, bersendikan filosofi, dan bersendikan budaya. Yang pada akhirnya itu kalau diakumulatifkan menggunakan teknokrasi maka akan mencapai kemajuan. Kata orang Sunda, kaluhur sirungan kahandap Akaran. Sepintar kau apapun, kalau kau tidak bela bangsamu sendiri, tidak ada tempat di sekitar saya. Carilah orang lain. Kita dijajah, kita diadu domba, kita diinfiltrasi, dibikin pemberontakan. DITI, Angkatan Perang Ratu Adil, RMS, PGRS Paraku, PRRI Permesta. Terus gerakan ini, gerakan itu, terus kita dibikin apa lagi? Indonesia gelap, matanya buram. Indonesia gelap, Iya, memang buram Indonesia itu. terang. Ada yang mau kabur, Udah buram matanya. ada yang mau kabur, kabur aja. Kau kabur aja ke sana. Usir aja, usir. Mungkin ada yang mau kabur ke Yaman. Usir, Pak, usir lah. Silakan. Mau kabur kemana? Hei orang-orang pinter, bukalah berita, lihatlah. Kita ditempatkan sebagai negara yang paling aman di dunia sekarang. Betul sekali ya. Indonesia ini memang salah satu negara teraman. Kabur aja deh. Iya, kabur aja biar kita nggak gaduh. Nah, biar nggak pada berisik, Pak, mendingan usir. Saudara, apapun terjadi, kita hanya mau kerja untuk rakyat. Suruh kabur aja Pak, bila perlu secepat mungkin biar aman negara Republik Indonesia ini. Orang-orang Yaman Pak yang banyak membuat kekacauan di negara Republik Indonesia ini, menjual agama, mengadu domba kita semuanya. Bila perlu Pak, nggak usah disuruh pulang, campakkan langsung, pulangkan ke negara asalnya, bikin ribut aja di negara Republik Indonesia ini, menjual agama, menjual tuh nasab, menjual kuburan. Habis itu provokator Pak, ya dikit-dikit menyalahkan pemerintah. Udah dikasih tinggal nyaman di negara Republik Indonesia ini, ya kan mencari uang dan menjual agama. Mereka bergelimang harta tapi masih juga menghasut rakyat Indonesia. Kalau orang tuh mau pulang ke Yaman Pak, jangan tunggu sampai orang tuh pulang, campakkan bila perlu. Ini semuanya tak berguna di negara Republik Indonesia ini. Kita ini mau aman Pak Prabowo, bukan mau Yaman. Setuju saya Pak, suruh aja kabur. Bila perlu tunjangkan langsung. Iya, kabur aja biar kita nggak gaduh. Betul itu Pak, setuju saya Pak Prabowo. Ya, siapa yang mau kabur suruh cepat-cepat Pak. Kalau ada orang-orang dari Yaman sana ya yang membuat kekacauan, langsung Pak deportasi. Gak usah nunggu lama-lama. Kita negara Republik Indonesia ini mau aman damai, tidak dipecah belah. Mereka selalu menyangkutkan masalah agama, memasukkan agama di dalamnya, tapi menanamkan kebencian. Ya buat Pak Prabowo Subianto, mudah-mudahan Bapak Allah berikan umurnya panjang, kesehatan yang berlimpah. Amin. Ya Allah jadikan Bapak adalah pemimpin yang amanah, pemimpin yang memang ingin memajukan negara Republik Indonesia dan memakmurkan rakyat Indonesia. Pak Prabowo, teruslah bekerja dengan keikhlasan yang selama ini Bapak jalankan. Dan sekali lagi Pak, saran saya, karena apa Pak, orang Yaman yang banyak kali membuat keributan di negara Republik Indonesia ini, sikit-sikit bawa agama Pak, takbir, tapi menghina, merendahkan, mencaci maki ya pemimpin, menghasut rakyat Indonesia untuk membenci pemimpinnya sendiri. Jadi buat Pak Prabowo, kalau memang orang itu mau kabur, suruh kabur secepatnya Pak, nggak usah tunggu lama-lama. Sudah muak kami rakyat Indonesia ini melihat kelakuan orang-orang keturunan Yaman sana yang selalu membuat kekacauan di negara Republik Indonesia ini, menjual agama, ya habib-habib palsu, menjual nasab, menjual kuburan untuk cuan. Habis itu provokator lagi Pak. Semenjak tuh Pak ya, yang kemarin Bapak dukung itu, ya kalah di Pilpres, makin parah Indonesia Pak. Dikit-dikit buka gerakan ini, gerakan itu hanya untuk memberontak. Terang-terangan meminta Bapak diturunkan ya dari presiden. Kalau ada orang semacam gitu Pak, perintahkan Kapolri, sikat habis. Jangan kasih ampun. Karena negara kita ini mau aman damai. Biar Bapak bisa bekerja dengan baik, tidak lagi mendengar berita-berita ya orang-orang yang menghasut untuk menggulingkan pemerintah.
Ya buat saudara Indonesia, dengarkan nasihat dari Presiden kita Prabowo Subianto. Kalau ada orang provokator menghasut untuk menggulingkan pemerintahan yang sah, nggak usah kita mau. Sebaik-baik kita ini adalah taat kepada pemimpin. Cintai presiden kita. Kalau bukan kita rakyat Indonesia yang mencintainya, siapa lagi yang mencintainya? Jangan kasih ruang kepada orang-orang provokator yang ingin menggulingkan pemerintahan Bapak Prabowo Subianto. Kita rakyat Indonesia harus bersatu padu, mencintai presiden. Jangan sampai ya mau diajak ikut-ikutan untuk berdemo menggulingkan pemerintahan yang Itulah tadi tanggapan dari Rizik Syihab yang menanggapi tentang pernyataan pidato Bapak Prabowo Subianto yang mengundang kontroversi. Rizik merasa tersinggung dengan pernyataan dari Bapak Prabowo Subianto. Dan tadi kita sudah dengar bersama pidato dari KDM yang sangat luar biasa, yang memberikan inspirasi kepada kita yang tidak hanya sebatas omon-omon untuk membela Palestina. Kalau memang mau membela dan membantu saudara-saudara di Palestina, sebaiknya langsung berangkat ke Palestina. Nah, bagaimana menurut pendapat teman-teman semua? Silahkan lanjut di kolom komentar. Terima kasih, selalu support Arman Al-Fatih. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.